الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Apa maksudnya kesempurnaan memandang Allah, melihat Allah, wujud Allah pada diam? Diamkan namanya akalnya, diamkan namanya hati, diamkan namanya rasa, diamkan namanya perasaan, dan diam. Rupanya memang dia yang wujud itu. Nah, setelah diam nih, yang wujud itu hanya dia. Kalau dia yang wujud, rupanya yang wujud itu yang si hayat tuh. Kalau dia yang si hayat, rupanya yang si hayat itu yang melihat, si hayat itu yang mendengar, si hayat itu yang berkata, si hayat itu yang mengetahui, si hayat itu yang berkudrat, si hayat itu yang berkehendak. Si hayat itulah sudah meliputi. Itu Bapak Ibu. Ini namanya orang yang telah asik namanya. Orang yang telah nikmat bersama Allah. Itu bahasanya Bapak Ibu. Nikmat bersama Allah itu bahasanya dia telah mengenal. Tapi kalau sudah mengenal, tidak boleh pula ada ungkapan nikmat bersama Allah. Kalau ada nikmat bersama Allah, ada dirinya, ada Tuhannya. Tidak ada bahasa nikmat lagi Bapak Ibu. Tidak ada lagi bahasa melihat, tak ada lagi bahasa menyaksikan, tak ada lagi bahasa mencari, tak ada lagi bahasa menyata-nyatakan. Memandang-mandang tidak ada. Kenapa? Karena sudah di dalam diam-diam, di dalam paham-paham, di dalam kesadaran yang tinggi pada dirinya itu. Kalau kita sebutkan Allah itu wujud nyata, terang dan jelas untuk memberikan pemahaman bahwa Allah itu betul-betul wujud. Wujudnya itu betul-betul nyata. Nyatanya itu terang, terangnya itu jelas. Maka segala yang jelas itu yang sujud tuh. Segala yang terang itu yang sujud tuh. Segala yang nyata itu yang sujud itu Bapak Ibu. Siapa yang wujud? Ya wujud ya aku. Itu maksudnya. Aku Allah. Makanya dikatakan Allah nurus samawati wal ar. Nah, ini kalau orang tanya-tanya dalilnya. Allah nurus samawati wal ar. Apa artinya itu? Allah cahaya langit dan bumi. Allah itu adalah nur. Allah itu adalah nur ilahi. Allah itu nur Tuhan. Kenapa dikatakan Allah itu nur Tuhan, nur ilahi? Karena memang asalnya dari itu Tuhan. Karena nur ini terbitnya dari Tuhan, Tuhan itu namanya Allah, maka disitulah Allah mengatakan Allah nur, aku ini nur. Samawati wal ar. Lalu nur aku, wujud diriku, kan nur itu wujud dirinya tuh. Nur itu kenyataan dirinya. Maka wujud diriku, nur ini, jadilah sekalian alam, langit dan bumi. Ketika nur ilahi, nur Allah tadi, telah nyata dia pada sekalian langit dan bumi, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad dia. Allah itu nur itu jadi langit dan bumi, disebut namanya Muhammad. Padahal di dalam kaji tadi sebenarnya nur Allah dengan Nur Muhammad itu kan esa satu dia. Nah, sekarang Ustaz mau nanya sama Dewi. Ya. Ketika Allah mentajalikan dirinya berupa nur, nur itu apa namanya? Nur ilahi. Kalau ia memang nur ilahi, kenapa disebut namanya nur ilahi, Dewi? Karena berasalnya dari aku. Karena nur itu berasalnya dari diri itu Tuhan. Betul tuh satu. Sekarang, kenapa pula nur itu disebut namanya Nur Muhammad? Karena Nur Muhammad itu tempat memandang kenyataan Allah itu. Iya, Nur Muhammad, ya. Kenapa disebut namanya Nur Muhammad? Karena nur itu tempat memandang wujud Allah, tempat memandang kenyataan Allah. Karena nur itu tempat memandang nyatanya Allah, wujud Allah, maka disebut namanya Nur Muhammad.
Disitulah letaknya Nur Muhammad dengan Nur Allah dengan Nur Muhammad itu Karena Nur Muhammad dengan Nur Allah itu esa, maka keesaan Nur Allah dengan Nur Muhammad itu disebut namanya Ahmad. Ahmad itu apa artinya? Allah dan Muhammad. Kalaulah Ahmad itu Allah dan Muhammad, lalu Ahmad itu nama siapa tuh? Nama batinnya Allah. Kalaulah Ahmad itu nama batinnya Allah, lalu Allah itu nama apanya? Nama zahirnya siapa? Nama zahirnya diri Tuhan. Kalaulah Muhammad itu nama zahirnya Tuhan, lalu kalau Allah itu nama zahirnya Tuhan, lalu siapa Muhammad itu? Nama wujud diriku. Kalaulah Muhammad itu nama wujud diriku, lalu siapa Adam? Nama rupa diriku. Lalu siapa pula insan? Insan itu apa Pason? Nama kesempurnaan rahasia diriku. Siapa yang ingin mencari nama kesempurnaan diriku yang 100, itulah insan. Insan itu nama kesempurnaan diriku 100. Insan itu diberi lagi namanya. Siapa namanya nih ya? Jamal Ganteng. Ini dia Jamal Ganteng tuh insan tuh yang ke 100 tuh, ke 101. Sempurna ada tuh. Kalau udah kenal, jangan sok lebay. Jangan sok lebay, sok kenal, sok tahu. Kapan kita kenal dengan Allah? Di mana kita kenal Allah? Itu mesti dipahami Bapak Ibu. Cukup paham, cukup mengerti, ya cukup diam. Diam itulah kesempurnaan Bapak Ibu mengenal Allah. Diam itulah kesempurnaan Bapak Ibu melihat Allah. Diam itulah kesempurnaan Bapak Ibu menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah pada segala yang wujud. Baik pada diri maupun di luar diri. Dalam bentuk rupa yang berbeda. Dalam bentuk wujud yang lain. Rupa yang berbeda, wujud yang lain. Itu aku. Aku inilah yang Tuhan bernama Allah. Aku ini, diriku memang betul-betul adalah kosong. Yang kosong itu yang diri aku. Jadi datangnya kosong, pulangnya kosong Bapak Ibu. Ada. Datang kosong, pulang kosong. Sebenarnya Bapak Ibu datang kosong, pulang kosong itu hanyalah bahasa syariat yang telah berhakikat. Datang dan kembali. Itu kan syariat nama itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kenapa datang dari Allah, kembali kepada Allah? Karena bahasa syariat itu menciptakan aku, menciptakan dirimu. Kalau aku menciptakan dirimu, maka dirimu itu asalnya dari aku. Kalau asalnya dari aku, ya kembali kepada aku. Itu bahasa syariat. Kalau bahasa hakikat, datangnya kosong, kembalinya kosong. Karena bahasa hakikat itu, ya, dia batin, lalu dia menjadi nyata. Batin itu bukan berarti tidak ada. Dia ada, lalu dia menjadi nyata. Nyatanya diri Bapak Ibu itu sebenarnya nyatanya diriku. Itu maksudnya. Kalaulah nyatanya Bapak Ibu itu nyatanya diriku, sebenarnya diriku kan kosong. Kalau diriku yang kosong, maka diri Bapak Ibu inilah kenyataan diri yang kosong tuh. Diri Bapak Ibu inilah kenyataan diri yang kosong. Yang kosong itu kan diri aku. Kalaulah diri Bapak Ibu di kenyataan diri yang kosong, maka datangnya kosong, kembali kosong. Itu bahasanya. Tapi kesempurnaan bahasa memahami Tuhan, itulah bahasa ma'rifat. Bahasa ma'rifat, tidak ada Tuhan itu datang, dan tidak ada pula Tuhan itu kembali. Tidak ada dikatakan Tuhan itu kosong, dan kembali tidak kosong. Tidak ada kata-kata kosong, tidak ada kata-kata kembali, tidak ada kata-kata pulang di situ. Karena dia tidak pernah datang dan tidak akan pernah bisa kembali dia. Pahami aja lah bahwa dia itu qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia bersifat qidam, sedia dia di situ. Itu cukup memahaminya Bapak Ibu. Tapi kalau dizahirkan itu menjadi ilmu, menjadi pengetahuan dia. Jadi kuncinya dalam memahami ilmu ini Bapak Ibu, ini kesimpulan kaji ini untuk menyikapinya, memahaminya. Lihat,
Ustadz buatkan jodohnya, pasangannya, ya kan? Iya, mencari pasang tuh gak payah tuh. Nah, sampai lapuk badan gue ya. Lihat kalau kosong, pasangannya tuh wujud. Nah, kalau kosong pasangnya wujud. Maksud Ustadz, untuk melihat yang kosong, lihat kepada yang wujud. Karena yang wujud inilah sebenarnya diri yang kosong. Nah, itu pertama tuh. Yang kedua, kalau disebut zat, maka pasangannya itu adalah sifat. Untuk melihat zat, pandang kepada sifat. Sifat itulah sebenarnya nyatanya zat. Itu pasangannya. Kemudian batin. Untuk melihat batin, lihatnya kepada zohir. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat yang batin, lihat kepada yang zohir. Karena yang zohir itulah sebenarnya yang batin. Kemudian, kalaulah melihat Tuhan, ini lagi, pasangannya itu adalah hamba. Kalau ingin melihat Tuhan, memandangnya mana? Memandangnya kepada hamba. Hamba itulah kenyataan Tuhan. Kemudian Allah, pasangannya adalah Muhammad. Untuk melihat Allah, lihatnya kepada Muhammad. Karena Muhammad itu nyatanya diri Allah. Untuk melihat yang awal, memandang yang mana? Kepandang yang akhir. Kenapa? Untuk memandang yang awal, memandangnya kepada yang akhir. Karena yang akhir itulah sebenarnya yang awal. Tuh mami itu. Ya. Inilah sempurnanya Bapak Ibu. Jadi kita itu jangan kita tertipu memandang bahasa dan kata-katanya. Pandanglah ini semuanya, dia nggak akan pernah berpisah cerai dia. Zat, nah ini kita bawa sini. Yang kosong dulu ya, kosong. Kosong, ini kan diri Tuhan nih. Untuk melihat diri Tuhan, pandanglah kepada yang wujud. Karena yang wujud inilah nyatanya diri Tuhan yang kosong tadi. Ketika memandang yang wujud, apapun wujudnya terpandang yang kosong. Terpandang Tuhan, terpandang Allah tuh. Itu masuk Ustaz. Yang kedua, kalaulah kita beri namanya istilah, ini istilah nih, untuk memahami yang Tuhan itu, kan yang tertinggi itu, pangkat yang paling tinggi apa? Tuhan, bukan presiden kan? Tuhan itu yang pangkat yang tertinggi. Sekarang, kalaulah Tuhan itu pangkat yang tertinggi, makom yang tertinggi, derajat yang tertinggi, kedudukan yang tertinggi, kita beri istilahnya dengan zat. Nah, lihat. Nah. Untuk memandang zat, pandangnya kepada sifat. Karena sifat itulah kenyataan zat. Nah, kita tahkikkan. Nah, tahkik tahu artinya? Kalaulah sifat itu kenyataan zat, tahkikkan bahwa sesungguhnya sifat itu yang sebenar-benarnya zat. Paham situ? Nah, sekarang kita lihat lagi batin. Nah, zat itu yang batin. Nah, ini namanya istilah-istilahnya sebenarnya. Untuk melihat yang batin, lihat kepada yang zahir. Karena yang zahir itulah kenyataan yang batin. Nah, coba Ibu tahkikkan, Bu. Kalaulah yang zahir ini kenyataan yang batin, tahkik kan tahu tadi, dipatrikan di dalam, maka sesungguhnya itu belum tahkik namanya. Coba saya ulang lagi, coba lihat. Nah, untuk melihat yang batin, lihat kepada yang zahir, karena yang zahir ini kenyataan yang batin. Nah, itu diduduknya di tauhid. Sekarang ditahkikkan dia. Tahkik itu satukan dia pandangan batin kita. Kalaulah yang zahir
adalah kenyataan yang batin. Nah, coba takikan Bu. Sebenarnya belum. Wah, coba Pak Parjo, Pak Haji Suparjo. Kalaulah yang batin, kalau yang zahir ini kenyataan yang batin, coba tahqiqkan ke dalam. Tahqiq itu yang sebenar-benarnya, namanya ma'rifatul haqiqah. Apa artinya ma'rifatul haqiqah? Pengenalan yang sebenar-benarnya, yang seyuyunya. Aduh. Udah capek aku, Nah, kalaulah yang zahir ini kenyataan yang batin, tahqiqkan. Sebenarnya yang zahir itu nyata itu. Iya, yang zahir inilah sebenar-benarnya yang batin. Ustadz ambil satu lagi. Allah dan Muhammad. Nah, ini Allah dan Muhammad. Pak Haji Zainuddin. Untuk memandang Allah, mandangnya kepada siapa Pak Haji? Muhammad. Nah, lihat. Kalaulah memandang Allah kepada Muhammad, berarti Muhammad itu kenyataan untuk memandang Allah. Coba tahqiqkan. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, tahqiqannya bagaimana coba? Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah. Nah. Sekarang Tuhan dengan hamba. Untuk melihat Tuhan, lihatnya kemana? Kenapa kepada hamba? Karena hamba itu kenyataan Tuhan. Lalu tahqiqkan. Kalaulah hamba itu kenyataan Tuhan, lalu tahqiqnya gimana? Burani. Hamba itu yang sebenarnya Tuhan. Jadi memandangnya dah satu aja Bapak Ibu. Ya, pandang Muhammad dah terpandang Allah rumah. Nah, sekarang jangan Muhammad juga, Allahnya aja lagi sebutannya. Ya, nanti tertipu juga dengan Muhammad juga. Nah, tapi kalau kita mampu mentahqiqannya tadi, tidak apa-apa Bapak Ibu. Itulah arif dan bijaksananya. Disebutnya hamba Allah. Hamba itu yang sebenarnya Allah. Nah, jadi kalau udah sempurna, pandang Allahnya itu aja lah. Sempurna itu dah. Kalau udah memandang Allah, tidak ada bagi-bagi Bapak Ibu. Ya, elok senyawa nama. Inilah Bapak Ibu itu disebut namanya insan kamil mukamil. Ini sebutannya. Sekarang memang betul Bapak Ibu insan kamil mukamil. Ustaz tanya lagi, Rahmi lagi. Ini lihat untuk mengulang kaji yang semalam. Lihat, insan kamil mukamil. Kapan dikatakan insan kamil? Kapan juga dia disebut insan kamil mukamil? Kapan insan ini disebut kamil? Orang yang telah mengenal Nur Muhammad. Tuh dia disebut insan kamil ketika dia telah mengenal namanya Muhammad atau Nur Muhammad. Sekarang kapan dia disebut insan kamil mukamil? Orang yang telah menyaksikan Allah dan Muhammad pada dirinya. Orang yang telah mengenal, menyaksikan Allah pada Muhammad sempurna pada dirinya. Disebutlah insan kamil mukamil. Inilah yang diri yang berkulimah itu Bapak Ibu. Makanya pantas Nabi mengatakan, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya, maksud akhir kalam, siapa yang sudah kenal dia akan dirinya, ya, seminggu sebelum mati, 3 hari sebelum mati, 1 hari sebelum mati, sejam sebelum mati, kenal ya dirinya, bahwa dirinya inilah yang Allah dan Muhammad, sempurnanya memandang Allah dan Muhammad pada dirinya disebut insan, dakhalal jannah. Itu dia, surga bagi. Itulah diri Bapak Ibu, diri yang berkelima. Diri berkelima, diri yang telah mengenal Allah dan Muhammad nyata pada dirinya ini.
Namun tak boleh ngaku-ngaku. Nah, itu perlu pahami. Rahasiakanlah diriku pada dirimu. Walaupun dirimu itu tidak ada, dirimu itu adalah diri aku. Maka sebenarnya aku yang merahasiakan diriku pada diriku seorang, diriku sendiri. Tidak ada siapa. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekarang kita buka diskusi dan muzakarah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله